Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester genap atau penilaian kenaikan kelas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak yang baru bergabung di channel Pak Guru ini, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, materi yang harus disiapkan dan dipelajari agar anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik dan mendapatkan nilai terbaik. Yang pertama adalah tentang surah Al-Fil pada pelajaran yang ke-6. Mari belajar Quran surah Al-Fil. Anak-anak bisa mempelajari berapa ayat surah Al-Fil, kemudian arti surah Al-Fil, pesan yang terkandung dalam surah Al-Fil diturunkan di kota mana, kemudian Al-Fil sendiri artinya apa, itu dipelajari ya anak-anak ya. Kemudian pada pelajaran yang ke-7, beriman kepada malaikat Allah. Ya, ada 10 malaikat, itu dihafalkan. Kemudian tugas-tugasnya juga dihafalkan. Kemudian pada pelajaran yang ke-8, mari berperilaku terpuji. Pada pelajaran yang ke-9, mari melaksanakan sholat. Dan pada pelajaran yang terakhir, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Itulah beberapa materi yang harus disiapkan dan dipelajari agar anak-anak bisa mengerjakan soal penilaian akhir semester genap ini dengan baik dan mendapatkan nilai terbaik. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama adalah perhatikan ayat berikut ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terjemahannya adalah yang mana ya anak-anak ya? Nah, ini kalau anak-anak tidak hafal susah, makanya dihafalkan ya, dihafalkan. Masih ada beberapa hari untuk mempelajari dan menghafalkannya. Jawabannya adalah C. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Ya, jawabannya adalah C. 2. Perhatikan terjemah ayat Quran surah Al-Fil berikut ini. Dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat yang sesuai dengan terjemahan tersebut adalah titik-titik di dalam surah Al-Fil anak-anak. Wa arsala alaihim thayran ababil, ya kan? Jawabannya adalah C. 3. Surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman. Mereka datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan tersebut dipimpin oleh titik-titik. A. Abraha, B. Namrud, C. Fir'aun di Bukhara. Jawabannya adalah A. Abraha. Nomor 4. Perhatikan tabel berikut ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya kan? Kemudian ada tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi dari semua ayat di surah Al-Fil dikumpulkan di situ. Kemudian urutan yang tepat ya, urutan yang tepat surah Al-Fil adalah titik-titik. Kita cari ayat yang pertama dulu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya kan? Nomor 1. Kemudian alam yaj'al, nomor 5. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian nomor 3, wa arsala alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum kasfim ma'kul.
Jadi jawaban yang benar adalah B, 1, 5, 3, 2, 4. 5. Dengan naik seekor gajah besar yang bernama Mahmud, pemimpin pasukan memerintahkan bala tentara untuk segera berangkat menuju Makkah. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka membawa persenjataan lengkap. Setibanya di perbatasan tanah haram di mana Ka'bah mulai terlihat, Allah menyambut mereka dengan mengirim burung titik-titik. Burung apa anak-anak? Ababil. D jawabannya. 6. Andin seorang siswa kelas 4 sekolah dasar. Ia ditunjuk sebagai ketua kelas. Ia juga menjadi juara kelas. Karena ia anak soleh, maka ketika mendapatkan pujian yaitu titik-titik A, B, C, atau D. Jawab dulu anak-anak, jawabannya apa? Alhamdulillah, pinter. Jawabannya adalah D, mengucapkan alhamdulillah. 7. Perhatikan ayat berikut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pada ayat tersebut mendapatkan bacaan idhar syafawi yang jumlahnya ada titik-titik, ya kan? Idhar itu apabila ada mim sukun bertemu selain huruf mim. Ya, di situ ada huruf ya dan huruf fa. Jadi jawabannya adalah B, 2 bacaan idhar syafawi. 8. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Dia tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Dia selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan dengan bahan dasar dari titik-titik. Dari apa anak-anak para malaikat itu diciptakan? Ya, pintar sekali, dari nur atau cahaya. A jawabannya. 9. Allah SWT menciptakan makhluk dengan wujud yang berbeda-beda. Semua harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan olehnya. Di antara semua makhluk tersebut, yang paling taat adalah titik-titik. A malaikat, B manusia, C iblis, D jin. Jawaban yang benar adalah A malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh nur atau cahaya. 10. Allah SWT memberikan ujian kepada semua makhluk untuk mengetahui tingkat ketakwaan masing-masing. Kunci dari takwa adalah pengendalian diri. Sifat yang harus dikendalikan terutama adalah hawa titik-titik. A nafas, B nufus, C nafsu, D nisfu. Jawaban yang benar adalah C hawa nafsu. 11. Setiap perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Baik atau buruk ucapan dan perilaku seseorang akan kembali pada diri sendiri. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah titik-titik. A Jibril, B Nakir, C Malik, D Raqib. Jawabannya adalah D Raqib. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik. 12. Tanda dibangkitkannya semua makhluk yang sudah mati adalah tiupan sangkakala atau tiupan trompet. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah titik-titik. Malaikat siapa anak-anak? Jibril, Mikail, Israfil, kan? Israil, Mungkar, Nakir, ya. Jadi jawabannya benar adalah Israfil. 13. Perhatikan tabel di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Tidak berjenis kelamin, tidak pernah bepergian, tidak memiliki keluarga, tidak makan dan minum. Yang merupakan ciri-ciri malaikat terdapat pada nomor titik-titik. Yang merupakan ciri, ya kan? Jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Tidak berjenis kelamin, tidak memiliki keluarga, dan tidak makan minum. Itu merupakan ciri-ciri para malaikat. 14. Pasangan nama malaikat dan tugasnya yang benar
yang terdapat pada tabel di atas adalah nomor titik-titik. Nomor berapa anak-anak? Coba kita perhatikan. Malaikat Mikail itu tugasnya adalah membagi rizki. Betul. Kemudian mungkar itu kok mencatat amal buruk, berarti salah anak-anak. Jawaban yang benar adalah menanyai di alam kubur, memberi pertanyaan di alam kubur. Jadi yang benar, yang sesuai adalah nomor 1. Mikail itu membagikan rizki. 15. Ada malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat tersebut adalah Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Namus. Malaikat tersebut adalah titik-titik. A. Israil, B. Jibril, C. Israfil, D. Mikail. Jawaban yang benar adalah B. Jibril. 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tekun dan ulet dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Bekerja siang dan malam tanpa mengenal waktu. 3. Gigih dalam berusaha meskipun sering gagal. 4. Menggunakan waktu luang untuk main game. Yang merupakan ciri-ciri perilaku orang yang pantang menyerah adalah nomor titik-titik. Nomor berapa anak-anak? Iya, pintar sekali. Nomor 1 dan 3. Tekun, ulet, ya kan, kemudian gigih dalam berusaha itu merupakan ciri-ciri orang yang pantang menyerah. 17. Rizky bersemangat mengikuti lomba di sekolah. Dia berlatih siang dan malam agar bisa memenangkan perlombaan tersebut. Pada saat pelaksanaan lomba, dia berusaha tampil maksimal, namun di akhir lomba dia belum bisa menjadi pemenang. Sikap yang dilakukan Rizky sebaiknya berusaha titik-titik. Berusaha apa anak-anak? Ia pintar sekali, berusaha meningkatkan kemampuannya lagi. 18. Ketika sholat berjamaah, kita harus mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului atau berbeda dengan gerakan imam. Perilaku yang mencerminkan hikmah dari kebiasaan sholat berjamaah adalah titik-titik. 19. Perhatikan tabel berikut ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang merupakan keutamaan sholat adalah pada nomor titik-titik. Ayo kita cari anak-anak keutamaan sholat. Nomor 1, akan mewarisi surga Firdaus. Ya, betul itu anak-anak. Kemudian 2, termasuk amal yang paling disukai Allah. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, bau mulut lebih harum. Itu ketika anak-anak berpuasa, ya kan? Bukan sholat. Kemudian 4, dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan, itu juga benar. Kemudian yang kelima adalah diwajibkan atas muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4, dan 5. C jawabannya. 20. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat. Apabila salah satu rukun sholat ini tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Di bawah ini yang merupakan rukun sholat adalah titik-titik. A. Menyedekapkan tangan. B. Berdiri bagi yang mampu. C. Membaca surah pendek. D. Membaca doa iftitah. Jadi jawabannya benar adalah B. Berdiri bagi yang mampu. 21. Rabbi zidni 21. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan tersebut dilafalkan pada saat duduk titik-titik. Duduk apa anak-anak? Duduk antara dua sujud. D jawabannya. Anak-anak, kita masuk ke soal nomor 22. Sholat merupakan ibadah utama dalam Islam. Semua umat Islam wajib melakukannya. Bagi yang istiqomah menjalankannya akan mendapatkan hikmah yang mengilhami perilakunya. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, yaitu titik-titik. A. Menebarkan salam. B. Melatih kemandirian. C. Mendengarkan ceramah. D. Membaca buku pelajaran. Jadi jawabannya adalah B. Melatih kemandirian.
23. Perhatikan gambar berikut. Pada saat melakukan gerakan sholat tersebut sambil membaca titik-titik. Di situ ada gambar anak sedang melakukan sujud, anak-anak. Melakukan sujud berarti membaca apa? A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah B. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 24. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bacaan sholat tersebut merupakan bagian dari doa titik-titik. A. Al-Fatihah, B. Kafaroh, C. Iftitah, D. Iftirosh. Jawaban yang benar adalah bacaan doa iftitah. C jawabannya. 25. Salat merupakan ibadah yang diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan keistimewaan tersendiri untuk ibadah salat. Orang yang salatnya khusyuk akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam surga titik-titik. A. Ma'wa, B. Firdaus, C. Naim, D. Aden. Jawaban yang benar adalah surga Firdaus, B. 26. Orang yang sholat berarti sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang Islam yang taat itu setidaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala 5 kali setiap hari. Orang yang rajin menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan terhindar dari perbuatan titik-titik. A. Keji dan mungkar, B. Ingkar dan warok, C. Terpuji dan tercela, D. Zalim dan sungkan. Jawabannya adalah A. Keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jawabannya adalah A. Keji dan mungkar. 27. Sholat merupakan ibadah yang memiliki tata cara yang harus dipenuhi supaya sah. Ibadah sholat diawali dengan titik-titik dan diakhiri dengan titik-titik. Jadi ibadah sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jawaban yang benar adalah B. Takbir dan salam. Anak-anak, kita masuk ke soal nomor 28. Waliullah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang titik-titik. A. Makruh, B. Ibahah, C. Mubah, D. Nafilah. Jawaban yang benar adalah A. Menjauhi hal-hal yang makruh. 29. Sunan Kudus adalah salah satu dari wali songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan beliau yang masih ada sampai saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus adalah titik-titik. A. Raden Rahmat, B. Raden Syahid, C. Ja'far Shodiq, D. Umar Said. Jawabannya adalah C. Ja'far Shodiq. 30. Soal terakhir anak-anak. Melihat kehidupan rakyat yang susah, jiwa mudanya terpanggil untuk membantu. Beliau mengambil harta orang-orang kaya untuk dibagikan pada yang miskin. Sampai akhirnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau bertaubat kepada Allah dan menjadi salah satu wali songo dengan nama Sunan titik-titik. A. Sunan Gresik, B. Sunan Ampel, C. Sunan Bonang, D. Sunan Kalijaga. Jawaban yang benar adalah D. Sunan Kalijaga. Anak-anak yang soleh dan solihah, demikianlah pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester genap atau semester 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerjakan dengan baik
dengan lancar, dengan mudah, dan mendapatkan nilai terbaik. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.